NSC Studio, dan pada hari ini saya akan mengulas tentang iPhone 12. Yang seperti kita tahu ya, iPhone 12 merupakan keluaran terbaru dari Apple. Dan buat saat ini ya, produk terakhir dari Apple buat iPhone 12, 12 mini dan 12 Pro. Dan ini teman-teman 12 mini iPhone yang kebetulan saya pakai pribadi ya, hari-hari. Dan buat ketika unboxing standar ya iPhone zaman sekarang, yaitu unit, kemudian ya kartu garansi, manual book, Lightning USB, dan SIM card ejector. Jadi nggak ada apa-apa lagi ya teman-teman. Jadi kita harus membeli adaptor cas sendiri ya, yang fast charging atau segala macam, yang lumayan agak mahal ya. Buat Lightning C dia nggak pakai USB lagi ya, kira-kira 200 ke atas lah. Dan kebetulan yang saya pakai adalah 12 mini. Dan seperti teman-teman tahu, selain 12 mini ada 12 biasa ya, dan 12 Pro Max. Kita akan membahas teman-teman spesifikasi si iPhone 12 ini ya. Yang pertama dari segi fisik dan bentuknya ya, yang bisa kita lihat dia hampir menyerupai pendahulunya, yaitu iPhone 4 dan iPhone 5, yang dimana di pinggiran handphonenya itu terdapat bingkai aluminium ya, seperti ini yang saya punya iPhone 4. Dan buat layarnya sendiri dia mengandung teknologi ceramic shield ya, yang katanya kaca anti gores, tapi kita nggak akan coba-coba ya karena sayang juga. Lalu buat tampilan displaynya ya, tampilan displaynya dia sudah Retina XDR OLED. Jadi setiap kita nonton ataupun main game, mata kita nggak akan capek lah istilahnya. Kontras dan penyesuaian tone pixelnya sudah sangat canggih. Lalu buat kamera ya, kamera depan dan belakang 12 megapiksel sama dengan sensor, yang dimana iPhone 12 itu sendiri dia sudah menggunakan fitur ini ya, diffusion dan HDR3. Jadi ketika kita jepret, exposure-nya bisa dapat ya, seperti detail dan kecepatan geraknya bisa kita dapat dengan sempurna dengan iPhone 12 ini ya. Kalau kita bahas buat kamera video, buat ngerekam, dia sudah menggunakan ini ya, Dolby Vision, yang dimana ketika kita ngerekam sesuai spesifikasi untuk pemutaran Dolby Vision itu HDR10. Dan menggunakan iPhone 12 ini kita bisa merekam dengan encoder HDR10. Jadi ya kurang lebih kualitas tertinggi lah buat perekaman ya, seperti ya orang awam menganggapnya 4K dan sekarang 8K. Jadi seperti itu. Dengan standar Dolby Vision itu ya HDR10 encodernya ya. Lalu kemudian buat chipsetnya sendiri dia menggunakan A14 ya, yang terbaru, yang dimana ketika kita main game dia nggak bakal nge-lag, nggak bakal nyangkut. Dan buat proses pemutaran game videonya juga kenceng ya prosesnya, karena teknologi modern dari chipset A14 ya memang mantep buat di game dan pemutaran film ya, ataupun aplikasi-aplikasi berat yang kita install ke handphone ini. Lalu buat fitur-fitur video dan kamera, buat iPhone 12 ini bisa wide ya, wide dan ultra wide. Jadi ultra wide jauh lebih lebar ya melengkungnya. Dan kemudian exposure-nya juga tinggi ya. Jadi ketika kita ngerekam foto ataupun video, detail lingkungannya itu dapat banget dari iPhone 12 ini. Dan kemudian teman-teman, buat ketahanan baterainya sendiri normal ya, standar sesuai pemakaian. Dan kebetulan setelah hampir saya pakai kurang lebih 2 bulan, baterai health-nya ya, seperti kita tahu iPhone sekarang kita bisa ngecek kesehatan baterai seperti ini. Dan buat pemakaian saya sendiri masih cukup awet ya, baterai health saya masih 100% capacity ya. Jadi sungguh terawat lah dalam pengecasan ataupun pemakaian hari-hari. Lalu sebenarnya itu aja teman-teman buat iPhone 12 ini. Dia cukup simpel ya buat yang mini, sesuai dengan genggaman saya, makanya saya milih nih
dan buat masuk kocek atau segala macam dibandingin Android yang agak gede ataupun iPhone 12 dan Pro Max. Dan meskipun kameranya cuma 2, teman-teman nggak bakal nyesel buat nyobain moto ataupun ngambil video dengan fitur HP iPhone 12 ini. Seperti yang saya katakan sebelumnya teman-teman, dengan menganut fitur Deep Fusion dan HDR3 buat pengambilan gambar sendiri, meskipun gelap dia tetap jelas ya, seperti ini. Dan mungkin teman-teman silahkan kasih masukan dan tanggapan dalam kolom komentar ya. Di sini saya cuman nge-review sama pemakaian apa yang saya pakai dan saya rasain gimana iPhone 12 itu. Dan buat teman-teman terima kasih udah menonton ya. Sekian aja karena nggak banyak yang bisa dibagiin. Saya cuma memberikan informasi seputaran iPhone 12 itu ya. Dan buat teman-teman yang tertarik boleh membaca reviewnya di media lain ataupun di video-video konten-konten lain tentang iPhone 12 itu. Jadi stay tune di NSCI Studio. Terima kasih sudah menonton.